Jadi kalau cheesecake yang aku suka tuh dia emang light ya, jadi nggak enek gitu kan. Nah ini udah 1 jam kayak gini. Terus kita tinggal buka aja. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin Lotus Biscoff Cheesecake ya. Ini kalau misalnya di bakery ini salah satu item yang lumayan happening nih ya. Banyak orang cari juga, jadi kalian juga bisa coba bikin. Pastinya gampang, foolproof karena nggak banyak teknik juga ya. Dan juga pastinya cheesecake-nya ini dia nggak bikin enek ya, light dan juga ringan pastinya. Nah untuk bahan-bahannya, pertama untuk adonan cheesecake-nya, jadi kita akan perlu cream cheese. Ini cream cheese-nya jangan yang fat ya, yang biasa aja supaya lebih enak. Lalu pakai kental manis dan juga krim. Nah ini krim kalau kalian mau ganti susu itu masih tetap bisa ya, karena di adonan ini kita udah backup pakai si kental manisnya gitu. Jadi kalau misalnya biasa susu sama gula itu kurang, tapi kalau misalnya susu sama kental manis kita dapat kekentalannya itu cukup ya. Jadi boleh dipilih kalau mau lebih creamy pakai krim, kalau mau lebih light juga bisa pakai susu. Selain itu juga pastinya telur. Di sini aku pakai 1 telur utuh dan 2 kuning telur, tepung terigu dan juga vanilla ekstrak. Nah, untuk base bawahnya di sini kita akan pakai biskuit yang udah dihancurkan. Jadi bisa pakai biskuit apa aja di sini supaya rasanya makin nyambung. Aku pakai Lotus Biscoff biscuit yang udah dihancurkan dan juga melted butter ya. Terus untuk pelengkap toppingnya kita akan perlu Lotus Biscoff spread dan juga Lotus Biscoff biscuit. Nah buat yang belum pernah coba atau belum pernah tahu sebenarnya kenapa sih sekarang banyak banget nih Lotus Biscoff gitu kan, rasanya kayak gimana sih? Nah jadi rasanya ini dia tuh diadaptasi dari spekulas ya. Spekulas tuh kue yang originnya dari sekitar Belanda, Belgia gitu-gitu. Jadi aromanya tuh dia kayak karamel, jadi caramelized biscuit gitu. Dan juga ada sedikit hint dari rempah-rempah seperti jahe, kardamom ya, cinnamon gitu dan lain-lain ya. Dan tipe cheesecake-nya ini dia yang dipanggang ya, jadi yang dimasak. Kan cheesecake itu ada yang dimasak dan ada juga yang cuman diemin aja sampai set. Nah ini yang dimasak. Mungkin kita bisa bilangnya mirip New York cheesecake sama percampuran yang sekarang lagi lumayan hit juga itu Bosburn cheesecake ya. Ini kita dikit mix dan kita akan masaknya menggunakan Tefal air fryer ya. Jadi pastinya multifungsi. Oke, pertama ini kita pastikan cream cheese-nya sudah dalam keadaan suhu ruang ya supaya gampang diaduknya, nggak beku. Termasuk juga bahan-bahan lainnya. Ini kalau bisa dia semuanya di suhu yang sama ya. Jadi kita keluarin dulu sekitar setengah jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya gitu. Cream cheese-nya kita akan soften dulu, jadi kayak kita tekan-tekan gini. Ini tujuannya supaya nanti mudah tercampur sama bahan lainnya. Kalian kalau mau pakai mixer sebenarnya bisa, tapi nggak terlalu perlu juga karena ini gampang. Terus kalau udah kayak gini, pastikan gumpalannya juga udah nggak ada. Ini kita akan campur dengan kental manisnya. Kental manisnya masuk. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, sekarang kita akan ganti pakai balon whisk supaya memudahkan kita mengaduk dan juga kita masukin bahan lainnya satu persatu. Kita masukin vanilla ekstraknya, krim dan juga garam. Lalu kita aduk dan juga telurnya ini kita akan masukin satu persatu ya. Kalau udah, ini kita masukin juga terigu dan kita aduk rata. Udah cukup sampai aduk rata aja ya, jangan sampai overmix juga. Nah, ini untuk base-nya ya. Cookies yang tadi udah dihaluskan boleh ditumbuk manual pakai rolling pin, dipukul-pukul. Kalau nggak bisa juga pakai food processor ya. Terus kita akan campur sama ini nih, melted butter. Terus kita akan aduk. Nah ini aku udah pakai loyang ya. Loyang ini sebenarnya udah non-stick, tapi kita akan pakai ini nih, baking paper itu supaya nanti memudahkan pada saat kita mau ngangkat ya. Karena kan emang
kita bikinnya cheesecake-nya ini agak soft. Dan loyangnya ini juga aku dapat dari air fryer Tefal, tapi yang jumbo ya, itu beda ya. Nah, loyang tuh kan ada yang kayak begini langsung, ada juga yang detachable ya. Detachable tuh yang bisa dilepas. Nah, kalau kalian pakai yang detachable, harus dibungkus dulu pakai aluminium foil luarnya, yang bagian sambungan sininya supaya nggak bocor. Tapi kalau udah kayak gini, udah kayak begini aja ya. Tapi kadang kan kalau misalnya detachable tuh kita gampang lepasinnya. Kalau ini ngangkatnya emang agak susah. Jadi ini ada trik juga. Pertama, supaya baking papernya nempel dengan baik, ini kita akan oles dulu dengan minyak atau butter, boleh. Ini supaya nempel ya. Nah, terus di bawahnya ini kita akan kasih kayak pita gini buat nanti ngebantu pada saat mengangkat ya. Lalu ini bawahnya kita akan beri alas lingkaran berarti. Dan untuk sampingnya juga kita akan lapisin ya. Nah, ini loyangnya kurang lebih 17-18 cm ya. Kalau kalian misalnya loyangnya mau lebih gede gitu 20 cm, paling agak tipis. Kalau nggak, kalian bisa juga bikin resepnya 1,5 resep gitu ya. Itu disesuaikan aja. Kalau udah buat base-nya ini, cookie crumb-nya ini kita akan tuangin aja ke dasar loyangnya. Terus kita akan ratain. Oke, kalau udah rata, udah padat kayak gini, pastikan merata ya, biar bagus intinya. Sekarang kita akan masukin adonan cheesecake-nya tadi. Oke, kalau udah, ini sebenarnya kalian mau langsung dipanggang itu boleh. Nanti atasnya jadi kayak gosong gitu, jadi kayak bus burn cheesecake ya, itu juga kan oke. Atau bisa juga kalian panggang pakai water bath, jadi bawahnya dikasih air gitu. Atau bisa juga satu lagi nih, aku tengah jalan aku mau tutup pakai ini aluminium foil ya, supaya nanti juga dia ngembangnya lebih merata ya. Nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Lalu kita akan panggang ya di 160 derajat ini selama 1 jam ya. Karena ini kan cukup tebal, kalau lebih tipis mungkin bisa lebih sebentar dari itu. Dan juga kalau lebih besar lagi, lebih tebal lagi, itu mungkin lebih lama ya. Jadi kalau di oven juga sama ya, 160 derajat, suhunya juga kurang lebih sama ya, pakai fan atas bawah ya. Jadi kalau Tefal air fryer ini dia kan udah ada teknologi air pulse-nya tuh. Jadi pastinya juga udaranya dia panasnya secara merata ya. Dan juga multifungsi nih, bisa bikin kue, terus aku juga udah pernah share ya, bisa bikin gorengan seperti chicken wings ya, ayam goreng juga bisa gitu. Dan selain menggoreng, bikin kue, bisa memanggang juga, grill daging gitu kan. Dan juga aku sering pakai juga untuk menghangatkan makanan ya. Untuk size-nya juga ini cukup besar, 4,2 liter. Cuma kalau kalian mau lebih besar lagi juga aku punya juga yang jumbo ya. Dan pastinya yang gak kelewatan, yang paling penting itu biasanya kalau misalnya kita habis pakai air fryer itu kan males ya membersihkannya. Nah, kalau Tefal air fryer ini seluruh bahannya itu anti lengket. Jadi pastinya kalau anti lengket itu udah kebayang ya, gampang ngebersihinnya gitu. Kayak misalnya kita manggang ayam tuh, sisanya kan dia karamelize gitu. Itu tinggal dielap aja, dibilas, disabunin dikit, udah langsung bersih. Jadi emang nggak repot gitu. Nah, ini udah 1 jam kayak gini. Terus kita tinggal buka aja loyangnya ya, dan kita akan panggang lagi 10 menit ya, supaya permukaan atasnya dipastikan nggak basah juga dan sedikit ada browning gitu biar cakep ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini harus kita dinginkan dulu sampai benar-benar set di dalam chiller ya, di dalam kulkas. Kurang lebih minimal banget itu sekitar 4 jaman. Atau kalau misal mau didiemin semalaman juga itu bisa. Nah, apalagi kalau tipe-tipe cheesecake kayak gini, ini tuh paling enak emang disajiinnya tuh ke besokannya gitu. Jadi jangan begitu matang langsung disajiin, biasa rasanya tuh apa ya, kayak teksturnya tuh masih kurang greget gitu. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah set, ini bisa kita keluarin. Nah, jadi pita yang ini juga pastinya membantu buat mengeluarkan. Nah, kalau udah kita taruh di atas piring atau cake board kayak gini, terus kita akan sisihkan baking papernya. Nah, kalau udah, aku akan kasih topping atasnya pakai Lotus Biscoff Crunchy Spread ya. Jadi ini aku akan microwave selama 20 detik ya. Jadi jangan kelamaan, karena kalau kelamaan juga nanti malah jadi panas. Itu bukan yang kita mau. Yang penting dia sampai loosen aja dan bisa kita tuangin ya. Jadi Lotus Biscoff Spread ini pasti rasanya juga unik seperti yang tadi aku udah bilang, dan juga tanpa pengawet, pewarna ataupun zat tambahan. Halal dan juga pastinya sudah berstandar SNI. Nah, jadi bisa banget nih buat teman-teman yang vegan, itu juga vegan friendly ya pastinya ya.
Jadi kalau cheesecake yang aku suka tuh dia emang light ya, jadi nggak enek gitu kan. Tadi komposisinya juga cukup cair, jadinya dia silky, creamy, kayak percampuran ini Boston cheesecake sama New York cheesecake ya. Jadi ada kombinasi juga antara ini, base-nya kan kita pakai Lotus Biscoff gitu kan, wangi gitu. Terus creamy-nya kita dapat dari si adonan cheesecake-nya, dan juga manisnya kita dapat dari ini crunchy spread dari Lotus Biscoff. Nah, apalagi nih kalau misalnya didiemin lagi nih sampai besok, itu pasti creamy-nya itu dia lebih set lagi dan lebih enak di mulut. Nah, jadi emang kalau misalnya kita mau assemble sebuah cake itu juga penting ya kombinasi rasa gitu. Apakah kita mau kasih toppingnya yang lebih manis, jadi adonannya kita kurangin manis. Nah, kalau menurutku itu cukup penting. Dan selain itu juga pastinya step by stepnya juga gampang gitu kan. Ini cukup foolproof gitu. Jadi kalau misalnya seandainya tadi terlalu kolaps atau apa, juga rasanya tenang aja bakalan tetap enak gitu. Nah, buat kalian yang mau cek juga tadi produk yang aku pakai ya, Tefal Air Fryer dan juga Lotus Biscoff, langsung aja klik link yang udah aku share di description box. Dan jangan lewatkan juga karena sekarang Tefal lagi ada promo nih di Tokopedia WIB ya. Berhemat di bulan suci, diskon hingga 50% dan juga ekstra cashback hingga 250.000, dan juga pastinya ada bebas ongkir. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @Devina Hermawan @Devis Pantry. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.